Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasnim dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dengan NIM 1057311236620. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kebangkrutan PT Nyonya Mener, dari konflik keluarga hingga utang berujung pailit. PT Nyonya Mener adalah salah satu perusahaan jamu legendaris di Indonesia yang didirikan pada tahun 1919 oleh Lau Ping Nyao. Beliau adalah seorang wanita keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai Nyonya Mener. Perusahaan ini dikenal dengan produk jamu berkualitas tinggi yang terbuat dari bahan-bahan herbal alami. Nyonya Mener memulai usahanya setelah berhasil menyembuhkan suaminya yang sakit dengan ramuan jamu tradisional. Dari pengalaman tersebut, ia mulai meracik jamu dan menjualnya kepada masyarakat sekitar. Nama Nyonya Mener diambil dari kebiasaan ibunya. Ia mengidamkan butiran halus sisa tumbukan padi, yang dalam bahasa Jawa disebut menir. Nama ini menjadi identitas yang kuat dan mudah diingat oleh konsumen. Selama tahun 1920 hingga 1940, perusahaan ini mulai berkembang pesat dengan produk jamu yang dikenal berkualitas tinggi, memanfaatkan pengetahuan tradisional dan bahan-bahan herbal alami untuk meracik jamu yang efektif. Sekitar pada tahun 1950 hingga 1990, PT Nyonya Mener menjadi salah satu produsen jamu terbesar di Indonesia dengan produk-produk seperti jamu kuat, jamu kesehatan wanita, dan berbagai ramuan herbal lainnya yang sangat populer di kalangan masyarakat. Selain itu, pada tahun 1990, Nyonya Mener mulai merambah ke pasar internasional, mengekspor produk jamu ke berbagai negara di Asia dan Eropa. Namun, meskipun mengalami kesuksesan, PT Nyonya Mener mulai menghadapi masalah keuangan pada tahun 2000-an, yang diperparah oleh konflik internal di antara generasi ketiga cucu Nyonya Mener. Pada tahun 2015, perusahaan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban utangnya, dan meskipun sempat mencapai kesepakatan damai dengan kreditur, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang tersebut. Pada tahun 2017, salah satu kreditur mengajukan gugatan pailit terhadap PT Nyonya Mener. Pada tanggal 3 Agustus 2017, Pengadilan Niaga Semarang memutuskan perusahaan ini dinyatakan pailit. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan operasional. Setelah dinyatakan pailit, semua aset perusahaan dibukukan dan akan dikelola oleh kurator untuk proses lelang guna membayar utang kepada kreditur. Penutupan pabrik yang terletak di Jalan Raya Kaligawe, kilometer 4, Semarang berdampak besar pada karyawan dan pemasok yang bergantung pada perusahaan ini. Banyak yang kehilangan sumber pendapatan akibat penutupan pabrik. Meskipun perusahaan telah bangkrut, warisan Nyonya Mener tetap hidup melalui Museum Jamu Nyonya Mener di Semarang. Museum ini berfungsi untuk melestarikan tradisi jamu Indonesia dan menyimpan berbagai produk serta sejarah perusahaan.
Museum ini juga menjadi tempat edukasi bagi masyarakat tentang betapa pentingnya jamu bangs dalam dalam budaya Indonesia. Nah, kronologi PT Nyonya Mener. Pada tahun 2017, perusahaan PT Nyonya Mener terjerat utang sebesar 89 miliar kepada 35 kreditur. Utang ini berasal dari berbagai sumber, termasuk pinjaman bank, utang kepada pemasok, dan kewajiban lainnya. Pada tahun 2017, PT Nyonya Mener mencoba untuk melakukan perjanjian damai kembali terhadap kreditur. Namun, perjanjian tersebut dinyatakan batal oleh pengadilan karena ketidakseriusan perusahaan dalam pembayaran utang. Akhirnya pada tahun 2017, Pengadilan Semarang memutuskan untuk menyatakan perusahaan Nyonya Mener dalam keadaan pilot. Proses pilot ini melibatkan penunjukan kurator yang bertugas untuk mengelola aset perusahaan dan kewajiban untuk menyelesaikan utang. Aset-aset perusahaan termasuk properti, peralatan, dan inventaris yang bernilai akan dijual untuk membayar utang kepada kreditur. Adapun salah satu faktor yang berkontribusi dalam kebangkrutan PT Nyonya Mener adalah konflik internal antar keluarga. Sekitaran tahun 1984 hingga tahun 2000-an, perusahaan mengalami krisis operasional yang disebabkan oleh sengketa perebutan kekuasaan di antara anggota keluarga. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan visi dan misi antar anggota keluarga. Ada beberapa keluarga yang ingin mempertahankan tradisi dan metode produksi yang telah ada. Sementara di sisi lain, ada yang berusaha melakukan inovasi dan modernisasi dalam produk dan pemasaran. Nah, berikut adalah proses penyitaan PT Nyonya Mener yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 3 Agustus 2017. Ada dua hal yang mendapatkan dampak terbesar dari kebangkrutan PT Nyonya Mener. Kebangkrutan perusahaan ini berdampak kepada karyawan yang telah mengabdikan dirinya selama bertahun-tahun, harus menghadapi ketidakpastian pekerjaan dan kehilangan sumber penghasilan. Banyak dari mereka yang bergantung pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan kehilangan pekerjaan ini mengakibatkan dampak sosial yang signifikan di komunitas tempat mereka tinggal. Kebangkrutan perusahaan PT Nyonya Mener juga berdampak pada para pemasok dan juga mitra bisnis yang merasakan dampak negatif dari kebangkrutan PT Nyonya Mener. Mereka kehilangan klien yang penting yang selama ini menjadi andalan mereka dalam memasok bahan-bahan. Adapun dampak yang mengakibatkan kerugian finansial dan gangguan dalam rantai pasokan. Hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan bisnis yang telah terjadi selama bertahun-tahun dan mengakibatkan ketidakpastian pasar. Setelah dinyatakan pilot,
ada harapan pemulihan melalui proses restrukturisasi. Restrukturisasi. Kurator yang ditunjuk akan berusaha untuk mengolah aset yang tersisa dan mencari cara untuk memaksimalkan nilai dari aset tersebut. Dalam proses pemulihan ini, perusahaan juga melibatkan peninjauan kembali model bisnis, pengurangan biaya, dan peningkatan efisiensi operasional. Perusahaan mungkin perlu mencari investor baru atau mitra strategis untuk membantu mendanai restrukturisasi dan mengembalikan kepercayaan pasar. Perusahaan juga perlu beradaptasi dengan perubahan pasar dan tren konsumen yang terus berkembang. Inovasi dalam produk dan pemasaran menjadi kunci untuk menarik kembali konsumen dan membangun kembali pangsa pasar. Dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan pemasaran yang modern, dengan demikian PT Nyonya Menir dapat mencoba meraih kembali posisi yang hilang. Terima kasih. Itulah presentasi saya tentang PT Nyonya Menir dari PT Nyonya Menir, dari konflik keluarga hingga hutang yang berujung pilot. Pelajaran yang dapat kita ambil dari perusahaan ini adalah faktor terberat dalam membangun perusahaan, yaitu faktor yang menjadi kebangkrutan perusahaan PT Nyonya Menir adalah konflik internal keluarga. Faktor utama dari kebangkrutan PT Nyonya Menir. Sebenarnya ketika kubu yang satu, ketika keluarga ingin gimana tadi? Nah, sini. Salah satu faktor yang berkontribusi dalam kebangkrutan PT Nyonya Menir adalah konflik internal antara keluarga. Pada tahun 1900 hingga tahun 2000-an. Konflik ini terjadi karena adanya perbedaan visi dan misi antara anggota keluarga. Sebenarnya ketika kita ambil jalan, sebenarnya ada jalan tengah yang dapat kita ambil dari ada jalan keluar dari faktor internal PT Nyonya Menir. Anggota keluarga yang ingin mempertahankan tradisi dan produksi yang telah ada sementara keluarga yang lain ingin melakukan inovasi dan modernisasi dalam produk dan pemasaran. Melakukan metode produksi yang dipertahankan secara turun-temurun oleh PT Nyonya Menir tidak ada salahnya. Boleh sebenarnya mempertahankan tradisi yang telah ada. Dan tetapi untuk melakukan pemasaran di era sekarang ini, di era yang terus berkembang, kita butuh modernisasi, kita butuh pemikiran jangka panjang. Kita harus melakukan perubahan dalam melakukan pemasaran, mulai dari kemasan produk, dan dalam memperkenalkan produk baru kita kepada masyarakat. Tetapi
dari kasus PT Nyonya Mener tidak ada yang tidak ada yang mendapat jalan tengah dari permasalahan kedua permasalahan tersebut. Ditambah dengan kasus Nyonya Mener yang terjerat utang sebesar 89 miliar terhadap 35 kreditur. Permasalahan Nyonya Mener bertambah besar. Pada awalnya para kreditur setuju dengan melakukan perjanjian damai. Cuman ada satu kreditur yang tidak setuju, pada awalnya PT Nyonya Mener melakukan perjanjian damai dengan kreditur. Tetapi pada tahun 2017 ada salah satu kreditur yang mengajukan gugatan pailit kepada Nyonya Mener. Nah, pada tanggal 13 Agustus 2017 pengadilan memutuskan perusahaan ini dinyatakan pailit. Ada banyak usaha yang dilakukan oleh kuartor terbaru untuk membangun kembali PT Nyonya Mener, termasuk meningkatkan harga lelang, meningkatkan harga barang yang bisa dijual untuk membayar hutang kepada kreditur. Cuman karena hutang yang terlalu besar, maka kuartor tidak dapat menutupi hal tersebut, sehingga PT Nyonya Mener harus ditutup. Dan mungkin tidak adanya perkembangan, tidak adanya inovasi yang terjadi di perusahaan PT Nyonya Mener menjadi juga salah satu dampak kebangkrutan PT Nyonya Mener. Dalam sebuah perusahaan, inovasi dalam meningkatkan kualitas produk, kualitas pemasaran, dan memperkenalkan kepada masyarakat adalah salah satu faktor kunci keberhasilan sebuah perusahaan. Bagaimana cara kita memperkenalkan produk kita kepada masyarakat, bahwa kita mempunyai produk baru dengan kualitas yang lebih baik. Kita mempunyai produk baru dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumnya, atau kita mempunyai produk baru dengan kualitas yang tidak jauh beda dengan sebelumnya, mengalami peningkatan, mungkin bisa jadi lebih baik. Mungkin PT Nyonya Mener bisa bertahan sampai sekarang ketika dua kubu dari keluarga bisa mencari jalan tengah untuk permasalahan tersebut. Untuk produksi mungkin bisa mempertahankan tradisi yang secara turun-temurun yang diberikan oleh Nyonya Mener, dan dengan melakukan inovasi untuk pemasaran tidak ada salahnya untuk kepentingan perusahaan, karena dengan inovasi dan perkembangan zaman, PT Nyonya Mener bisa beradaptasi dengan zaman yang semakin berkembang. Itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.